wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar para calon generasi penerus bangsa kelas 10 SMK Negeri 5 Jember? Semoga kalian tetap semangat dalam menggapai cita dan selalu berada dalam lindungannya. Para calon generasi penerus bangsa, di pagi hari setiap manusia yang hidup, ia hanya mempunyai dua pilihan. Yang pertama, ia melanjutkan tidur untuk melanjutkan mimpi, atau dia bangun dari tidur untuk mewujudkan mimpi. Setiap keputusan yang kalian ambil adalah pilihan yang itu nantinya akan menentukan jalan masa depan kalian. Saat ini kita masih memasuki era pandemi COVID-19. Jadi kalian walaupun belajar daring, kalian harus tetap semangat belajar, menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Para calon generasi penerus bangsa, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang akan belajar bab 5, yaitu tentang berpedoman pada sumber hukum Islam. Marilah kita belajar bersama dengan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu siapkan pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, mengamati, dan membaca referensi, peserta didik dapat menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam, dan dapat menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sehingga peserta didik dapat meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah rujukan untuk mengambil keputusan dalam menghukumi suatu perbuatan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh sebagian ulama ada 4, yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma', dan keempat qiyas. Kita sekarang akan membahas tentang yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan atau dibaca. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Lalu, bagaimana sih kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Nah, di sini Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama dalam menghukumi soal kehidupan. Keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran merupakan hujah dan mukjizat terbesar Rasulullah dan bukti kenabian. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Al-Quran merupakan undang-undang bagi umat Islam. 5 isi kandungan Al-Quran, yaitu permasalahan tauhid, ibadah, janji dan ancaman, jalan untuk memperoleh kebahagiaan, dan kisah-kisah masa lalu. Kita akan bahas tentang asas Al-Quran dalam menetapkan hukum, antara lain yaitu
menghilangkan kesulitan, sedikit pembebanan, bertahap dalam penetapan hukum. Kemudian macam-macam hukum yang dibahas dalam Al-Quran antara lain yaitu yang pertama i'tiqadiyah, yang kedua khuluqiyah, dan yang ketiga syar'iyah. Kita akan membahas satu persatu. Satu, i'tiqadiyah atau akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah keimanan. Kemudian yang kedua ada khuluqiyah atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah perilaku. Dan yang ketiga adalah syar'iyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah amal perbuatan seorang muslim dengan Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Kedua adalah sunnah atau hadis. Perbedaan sunnah dan hadis. Secara bahasa, sunnah artinya jalan, tabiat, dan peri kehidupan. Hadis secara bahasa artinya berita atau sesuatu yang baru. Kalau pengertian hadis dan sunnah secara istilah adalah: sunnah secara istilah artinya segala sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, pengajaran, sifat, kelakuan, baik sebelum atau sesudah Nabi diangkat menjadi Rasul. Hadis secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan maupun takrir yang dilakukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu hadis dibagi menjadi tiga. Yang pertama qauliyah, perkataan, dua fi'liyah, perbuatan, dan yang ketiga adalah taqririyah atau berdiam dirinya Rasulullah. Sebagai sumber hukum Islam memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan takrir atau menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Dua, bayan tafsir, memberikan rincian penjelasan ayat Al-Quran yang masih global. Tiga, bayan tasyri atau menetapkan hukum yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Hadis ditinjau dari segi sanadnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir, yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang tentang sesuatu yang dipercaya atau panca inderanya yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbuat dusta karena banyaknya jumlah mereka. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad artinya hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad ditinjau dari segi kualitasnya dapat dilihat dari mutu periwayatan atau sifat orang-orang yang meriwayatkannya. Kemudian yang selanjutnya hadis ahad ada tiga, yaitu yang pertama ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang syaratnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti. Kedua hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya tidak terputus dari awal sampai akhir dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil tetapi kurang teliti. Meskipun tidak ada keganjilan dan kecacatan, hadis hasan masih dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Yang ketiga ada hadis dhaif, yakni hadis yang tidak lengkap syaratnya atau tidak memenuhi syarat. Hadis ini berbeda tingkat kelemahannya dan hadis dhaif tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan ijtihad secara istilah adalah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan mujtahid? Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Untuk menjadi mujtahid ada syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat menjadi mujtahid diantaranya yaitu
Yang pertama, memahami isi Al-Quran dan hadis. Kemudian, syarat yang kedua yaitu mengetahui bahasa Arab, ilmu usul, dan kaidah-kaidah fikih. Selanjutnya, yang ketiga adalah ia harus cerdas dan memiliki akhlakul karimah. Fungsi dari ijtihad diantaranya yaitu fungsi ijtihad adalah jawaban atas permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis sebagai penghargaan terhadap akal yang dianugerahkan Allah kepada hambanya. Ijtihad menurut kesepakatan ulama dibagi menjadi dua, yaitu ijma', yang kedua qiyas. Ijma' di sini ia sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah Muhammad SAW telah wafat. Kemudian qiyas menjadi sumber hukum Islam yang keempat. Pengertian dari qiyas adalah menetapkan hukum atas suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Manfaat mengimplementasikan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yaitu dapat mengantarkan umat Islam agar tidak tersesat dalam berperilaku sesuai dengan tuntunan agama Islam. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini mulai awal hingga akhir. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Para calon generasi penerus bangsa, terima kasih kalian sudah mau berjuang untuk belajar di pagi hari ini. Mohon Ibu secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya yang kita akan masih tetap membahas tentang berpedoman pada sumber hukum Islam. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.